Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran kelima. Setelah pekan lalu kita membahas mengenai masalah percabulan yang terjadi di Jemaat Korintus dan bagaimana kita juga dapat melihat itu di dalam perspektif jemaat di zaman sekarang. Ketika seseorang sudah tahu memperlakukan orang lain dengan kasih, pikirannya juga harus diatur. Ya, kadang-kadang segala sesuatu kan yang kita katakan dan yang kita lakukan itu berawal dari pikiran. Jadi bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan kasih dan hal yang positif sehingga perkataan yang keluar pun perkataan kasih dan perkataan yang positif. Jadikanlah Yesus sebagai yang pertama, yang terakhir dan yang terbaik dalam hidupmu kan. Itu artinya kita mau memprioritaskan Tuhan. Dengan demikian inilah yang memuliakan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2026 ini kita membahas kitab 1 dan 2 Korintus. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sahabat yang telah datang di Studio Hope Channel Indonesia. Kita akan berdiskusi bersama-sama tentang pelajaran kita, pelajaran kelima semua untuk kemuliaan Allah. Dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Pendeta Antonius untuk membacakan komentar. Baik, komentar yang pertama dari Herman Sahoa. Saya dari GMAHK Jemaat Buhias, Tagulandang, Sitaro Sulut. Terima kasih diskusi Sekolah Sahabat dari Hope Channel. Begitu baik, boleh memberi motivasi kepada saya untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat dan membuat iman saya dikuatkan. Yang kedua dari Nusma Lioi. Puji Tuhan Yesus, senang sekali bergabung dalam acara Sekolah Sahabat. Semoga semua selalu diberkati. Dan yang ketiga dari Gideon Uyai. Terima kasih penjelasan yang sangat menarik dan dapat dimengerti. Tuhan berkati dari Papua Waropen. Amin, puji Tuhan. Arman silahkan. Pertama datang dari Lucianawati. Terima kasih untuk penjelasan Sekolah Sahabat untuk pekan ini. Penjelasan yang mudah dimengerti sehingga menambah wawasan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lalu dari Hanosa Bonori. Shalom Pak Pendeta dan semua narasumber diskusi Sekolah Sahabat, sungguh luar biasa, puji Tuhan. Yang terakhir dari Anderias Noni. Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, saya dari Minahasa Utara di Kupang, Manado. Amin. Vanessa? Ada yang pertama dari Jeffrey Simatupang. Puji Tuhan, diskusi yang memudahkan kita memahami lebih praktis pelajaran Sekolah Sahabat. Mantap Hope Channel, amin. Selanjutnya ada dari Dirman Pandiangan. Shalom, terima kasih atas diskusi Sekolah Sahabatnya, karena dapat membantu saya untuk memahami pelajaran Sekolah Sahabat. Amin, puji Tuhan untuk semua komentar-komentar, kesaksian-kesaksian bagaimana program diskusi Sekolah Sahabat ini dapat membantu teman-teman semua di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan seperti biasa, di tangan saya ada buku Sekolah Sahabat bagi teman-teman yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku ini. Jadi buku ini kami tawarkan kepada teman-teman untuk dapat kami kirimkan ke alamat Anda masing-masing secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Stoknya sangat terbatas, namun kalau teman-teman sangat membutuhkan dan rindu untuk belajar bersama dengan kami, jangan ragu-ragu. Hubungi saja nomor call center Hope Channel Indonesia atau Hotline Care Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing. Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran kelima. Setelah pekan lalu kita membahas mengenai masalah percabulan yang terjadi di Jemaat Korintus dan bagaimana kita juga dapat
melihat itu di dalam perspektif jemaat di zaman sekarang. Masalahnya tidak hanya berhenti di situ, tetapi ada masalah lain ternyata yang diangkat Rasul Paulus di dalam tulisannya di jemaat Korintus, yaitu mengenai penyembahan berhala. Satu dosa yang tidak jauh berbeda dengan dosa yang telah kita pelajari di pekan lalu. Dan kita akan melihat bahwa kalau penawar kepada percabulan adalah dengan menjadi bait Roh Kudus, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Pekan ini kita akan melihat bahwa seseorang dapat lari dari penyembahan berhala dengan melakukannya semuanya untuk kemuliaan Allah. Setiap hari, miliaran pesan dikirim ke seluruh dunia. Pesan yang menghubungkan keluarga, sahabat, rekan kerja, dan komunitas. Meski caranya berubah, tujuan komunikasi tetap sama. Menyampaikan pikiran, perasaan, dan sesuatu yang penting untuk didengar. 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama. Ketika ia tidak dapat hadir secara langsung, ia menulis surat. Surat-surat yang bukan sekedar korespondensi biasa, tetapi pesan ilahi yang terus berbicara kepada umat Tuhan hingga hari ini. Salah satu penerima surat Paulus adalah jemaat di Korintus, sebuah kota yang makmur, modern, dan berpengaruh pada zamannya. Namun di balik kemegahannya, Korintus juga dipenuhi perpecahan, kebingungan rohani, kompromi moral, dan berbagai tantangan yang mengancam iman orang percaya. Menghadapi semua itu, Paulus tidak menawarkan solusi yang rumit. Ia terus mengarahkan jemaat kepada satu pusat yang sama, Yesus Kristus yang disalibkan. Di tengah konflik, kebanggaan manusia, dan kelemahan rohani, Injil tetap menjadi jawaban yang mengubah kehidupan. Melalui surat 1 dan 2 Korintus, kita akan menemukan bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam gereja yang tidak sempurna, dan bagaimana Injil membentuk kehidupan serta kesaksian setiap orang percaya. Yesus segera datang. Tuhan memanggil umatnya untuk hidup lebih bersatu di dalam Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, menggunakan karunia-karunia rohani dengan setia, dan bertumbuh dalam kasih, pelayanan, serta misinya. Inilah saatnya untuk berpegang teguh dan setia pada pesan salib. 1 dan 2 Korintus, intisari kehidupan dan kesaksian Kristen. Pelajaran kelima dengan judul Semua untuk Kemuliaan Allah. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Karena itu jika engkau makan atau jika engkau minum atau apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Vanessa. Mari kita bersama doa. Bapa di surga, Bapa terkasih, kami puji muliakan nama Tuhan dari saat ini hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu kami boleh berkumpul saat ini untuk mempelajari dan berdiskusi bersama-sama mengenai pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami agar apa yang kami diskusikan boleh berkenan di depan Tuhan, dan di atas semuanya itu biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami untuk dapat melakukan pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala kesalahan kami. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat, penebus kami dari dosa. Amin. Amin. Terima kasih. Pekan lalu kita belajar mengenai dosa di dalam jemaat, secara spesifik masalah percabulan atau masalah seksualitas, dan pekan ini kita masuk kepada penyembahan berhala yang kita bisa temukan dalam 1 Korintus 8 sampai yang pasal yang ke-10. Nah, kalau menurut teman-teman yang ada di sini, hal apa sih yang saat ini bisa jadi berhala di dalam jemaat? Kalau dari Vanessa. Kalau dari aku langsung
kaitan dengan judul ya, semua untuk kemuliaan Allah. Nggak harus yang berbentuk konkret berhala ini. Perasaan dari hati dan pikiran kita, pokoknya yang menjauhkan hati dan pikiran kita dari Allah. Perasaan kita termasuk. Contoh misalnya pada saat kita mendapatkan sebuah pencapaian, kalau kita terlalu fokus pada diri kita sendiri, pada saat kita terlalu fokus terhadap diri kita sendiri terkait pencapaian itu, kayak iyalah aku gitu, itu juga udah termasuk berhala sih. Oke. Norman. Pencapaian sih. Sama dong. Sama dong. Pencapaian sama. Ada dua. Pencapaian sama jabatan. Maksudnya gini, kalau pencapaian tadi udah Vanessa bilang kan, aku. Nah, jabatan ini juga seringkali jadi berhala. Seringkali dalam satu kasus ada orang-orang yang merasa bahwa ya ini kan harus saya nih ininya nih baru nanti bisa jalan segala macam. Nah itu jadi satu tantangan bahwa ya berhala itu bahkan datangnya juga dari jabatan di dalam gereja sendiri. Itu yang jadi harus hati-hati. Oke. Dan jemaat itu ada berbagai macam masalah ya. Ada yang jemaat yang mau mencari jabatan, ada satu jemaat yang nggak mau sama sekali gitu. Itu juga masalah. Itu juga masalah. Oke. Pendeta. Oke, yang jadi berhala ya. Yang sering yang jadi berhala itu ya kayak HP kita kalau dibawa ke gereja. Ya kalau buka HP nggak apa-apa, kalau buka Alkitab, Sekolah Sahabat, Lagu Sion ya, dan semua yang untuk menolong konten ibadah. Tetapi ya berapa sering buka HP malah buka sosmed dan yang teman-temannya. Ini sebenarnya menjadi berhala juga ketika itu mengalihkan perhatian kita dari peribadatan. Ya. Oke. Jadi harus hati-hati ya kita dengan teknologi dan gadget yang kita miliki, karena itu bisa sangat bisa untuk membantu kita. Tapi kalau misalnya kita sudah ke distract, biasanya ya kita carinya yang lain gitu. Oke. 1 Korintus 8. Apa sih sebenarnya latar belakang Paulus menulis surat ini, dan apa yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus? Norman. Kesini juga ya. Jadi sebenarnya harus lihat dulu dia punya konteks. Apa yang terjadi pada saat itu. Di 1 Korintus 8 itu Paulus, kita harus ingat dulu sebelumnya, bahwa Korintus itu kota pelabuhan. Jadi banyak hal masuk di sana. Baik itu perdagangan, agama, segala macam banyak masuk dari kota Korintus. Nah yang jadi permasalahan adalah di kota Korintus itu masih kuat sekali dengan penyembahan berhala. Sehingga daging-daging yang masuk ke sana rata-rata digunakan untuk proses ritual. Jika tidak terpakai atau sudah selesai dipakai proses ritual, nah ini jadi masalah. Orang-orang di kota Korintus biasanya kan contoh ya, kalau melihat tadi baca-baca sejarahnya, ada satu ritual besar yang diadakan di kota Korintus, daging hasil ritual penyembahan ini dibagi-bagikan kepada orang, ya banyak jemaat di Korintus makan itu. Karena bagi mereka dan sepengetahuan mereka, dan mereka yakini bahwa ya nggak masalah, kan dagingnya secara teologis kita tidak mengimani. Tapi bagi mereka yang baru mengenal Kristus pada saat itu, merasa bahwa berarti masalah agama, pengenalan Kristus dan pagan ini bisa jadi satu nih. Antara masalah berhala dengan Yesus bisa jadi satu. Sama seperti kita belajar sebelumnya di Kekaisaran Romawi juga demikian gitu kan, melihat kaisarnya dibaptis, maka yaudah berarti bisa satu nih. Nah ini masalah yang sama terjadi di kota Korintus. Orang-orang yang sudah lama mengikuti yang sudah mengenal Kristus dan merasa bahwa pengetahuannya banyak, merasa bahwa ini boleh dimakan secara terang-terangan, secara terbuka, tapi bagi yang baru ini kan jadi masalah. Jadi melemahkan, Paulus bilang melemahkan iman mereka, jadi membingungkan. Makanya Paulus bilang, jangan sampai kalian ini jadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Gitu. Vanessa. Iya betul. Jadi ini merujuk kepada pelajaran di hari Minggu ya. Kalau di buku Sekolah Sahabat kita, jangan sampai pengetahuan kita jadi batu sandungan kepada yang lemah. Sekali lagi, tidak semua keimanannya sama, tidak semua pengetahuan keagamaannya sama, pengetahuan kerohaniannya sama. Jangan
Iya, jangan sampai kepercayaan kita yang sebenarnya memang benar, tapi tanpa kasih jadi batu sandungan untuk yang lain gitu. Ternyata. Oke, jadi ada satu statement yang menurut saya menarik di sini. Di pelajaran hari Sabat petang dikatakan bahwa seseorang dapat lari dari penyembahan berhala dengan melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi statement lari dari penyembahan berhala ini merujuk kepada rasa takut dengan itu. Ya kenapa kita lari? Pasti karena takut ya, bukan karena sesuatu yang lain. Artinya ini membahayakan jiwa kita, sehingga kita lari dari itu. Atau paling tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak rasa nyaman sehingga kita lari dari situ. Jadi poin yang saya mau sampaikan mengenai penyembahan berhala dan bagaimana situasi yang dialami oleh orang Korintus ini dalam dua hal. Yang satu merasa diri kuat, ya, yang satu merasa diri lemah, ya. Sehingga Rasul Paulus katakan yang merasa kuat ya harus menguji diri sendiri, berhati-hatilah, jangan sampai kalian punya yang merasa diri kuat ini kemudian menjadi batu sandungan buat yang masih lemah. Jadi poin yang mau diangkat oleh Rasul Paulus, jangan sampai kita terlalu pede sehingga kepedean kita itu kemudian menjadi batu sandungan untuk saudara yang baru bertumbuh imannya. Jadi maksudnya adalah agar ada keseimbangan sehingga jemaat ini boleh bertumbuh dan sama-sama diselamatkan ketika Tuhan Yesus datang kali ya, gitu. Oke. Dan kembali lagi ini bukan tentang daging yang haram atau halal gitu ya. Jadi ini konteksnya adalah daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Ada orang-orang yang pengetahuannya banyak dan bagi dia ini nggak masalah karena saya tidak percaya bahwa itu dipersembahkan kepada berhala, jadi tetap dimakan. Tapi bagi yang lemah, ini kan sudah dipersembahkan gitu, berarti nggak boleh sama sekali disentuh, dimakan. Nah, jadi itulah yang menjadi latar belakang cerita dari pelajaran kita. Oke. Di sisi di dalam pelajaran di dalam perikop 1 Korintus 8 ini, Paulus bukan hanya mengecam akan atau memberi nasihat akan penyembahan berhala ini, tetapi juga menghubungkannya dengan kasih. Sebenarnya apa sih hubungannya, terutama apa sih hubungannya makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dengan kasih bahkan? Iya, sebenarnya Paulus mau merujuk kepada ini sih, bahwa pengetahuan itu harus selaras dengan kasih. Orang bilang pengetahuan itu seharusnya tumbuh dengan kebijaksanaan, itu betul. Tapi kalau pengetahuan dan kebijaksanaan ini tidak diselaraskan dengan kasih, maka akan jadi rusak semuanya. Contohnya ini tadi, makanya kasus yang ada di Korintus. Perlu ada, bukan kebijakan, tapi kalau saya bilang perlu ada kasih dan pengertian lebih bahwa pengetahuan kita ini bukan untuk milik kita sendiri. Pengetahuan ini juga harus disampaikan kepada mereka yang baru dengan penuh kasih, pelan-pelan. Karena kalau nggak gitu ya, justru Paulus bilang kita akan jadi batu sandungan nanti bagi mereka yang baru. Balik lagi, makanya penekanan Paulus adalah kalau memang pengetahuan kita bertambah, maka seharusnya kasih kita juga seharusnya bertambah-tambah, sehingga kita boleh mengajarkannya kepada orang lain dengan cara yang benar. Ya, kembali lagi tadi, sebenarnya pada saat di pertama kali tadi Kayola tanya berhala apa yang bisa apa yang bisa jadi berhala pada zaman sekarang ini di jemaat. Tadi saya jawab pencapaian perasaan akan memiliki sesuatu gitu. Nah, ini kembali lagi ke situ. Pada saat kita rasa kita juga lebih tahu dari yang lain dan itu jadi kesombongan bagi kita, dan di saat itu kita juga tidak punya kasih, sehingga fokusnya bukan lagi untuk kemuliaan Allah. Begitu. Bukan lagi untuk kemuliaan Allah, melainkan diri kita yang kita tinggikan. Pengetahuan kita itu yang kita tinggikan. Ya, berarti kan sudah berbeda. Sudah tidak ada kasih di situ. Sehingga tidak bisa menjangkau orang yang justru kurang pengetahuan itu. Justru
akan terlihat arogan sekali, mentang-mentang tahu, mentang-mentang apa segala macam. Jadi pengetahuan harus, dengan bertambahnya pengetahuan harus bertambah juga kasih kepada sesama itu. Semakin sadar juga harusnya kita bahwa tidak semua orang bisa langsung mengerti gitu kan. Kapasitas orang berbeda-beda. Jadi semakin bertambah pengetahuan harusnya kasihnya semakin bertambah juga. Toleransinya semakin bertambah juga. Pendeta? Oke, pengetahuan versus kasih ya. Jadi sebenarnya kasih ini kalau di dalam 10 hukum itu kan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Ya memang tidak ada kasih kepada diri sendiri ya. Itu namanya cinta diri. Nah, dan ini yang mau dihindari, cinta diri itu. Bagaimana kita benar-benar mengasihi orang lain sama seperti Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sebenarnya kita hanya memantulkan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, dengan kata lain Tuhan saja mengampuni kita dari dosa-dosa kita, bahkan dengan lemah lembut menuntun kita sampai kita mencapai titik kerohanian yang bisa dianggap bertambah di dalam pengetahuan, bertambah di dalam tugas tanggung jawab ya, yang disebut jabatan tadi. Harusnya sebagaimana Tuhan memperlakukan kita, demikian juga kita memperlakukan saudara-saudari kita yang lain. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia sudah lupa diri gitu lah. Sehingga kita lupa bagaimana Tuhan sudah memperlakukan kita. Ya tentu lewat orang-orang yang sudah Tuhan utus untuk membawa kita kepada jalan pertobatan dan jalan pertumbuhan iman. Nah, poin yang tidak kalah penting di dalam pelajaran pengetahuan dan kasih ini adalah ketika seseorang sudah tahu memperlakukan orang lain dengan kasih, pikirannya juga harus diatur. Ya, kadang-kadang segala sesuatu kan yang kita katakan dan yang kita lakukan itu berawal dari pikiran. Jadi bagaimana kita mengisi pikiran kita dengan kasih dan hal yang positif sehingga perkataan yang keluar pun perkataan kasih dan perkataan yang positif. Dan tentu itu akan mempengaruhi tindakan kita, perbuatan kita sehingga ini lebih kasih dan lebih positif. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Nah, kita masuk di pasal selanjutnya yaitu pasal yang ke-9 mengenai hak dan kewajiban rasul. Apa yang sebenarnya Paulus ingin sampaikan di dalam pasal 9 ini, Norman? Ya, ini lucu sih karena kalau melihat ini kan sepertinya seolah-olah bahwa para rasul ini mereka disokong oleh jemaat ya pada saat itu ya, disokong oleh para donatur atau para jemaat. Tapi yang Paulus tuliskan di pasal 9 ini justru dia rela untuk lepas itu semua untuk pekerjaan pelayanan. Kita tahu bahwa Paulus ini punya latar belakang orang yang pintar. Dia seorang pembuat tenda. Jadi bagi dia tempat tinggal dia nggak masalah. Dia bilang untuk makan dan minum seharusnya para rasul disokong. Ini lebih menjerumuskan kepada ya kasihlah uang kepada para rasul ini karena mereka bekerja untuk penginjilan. Tapi Paulus bilang dia lepas itu semua karena baginya ya lebih penting pekerjaan Kristus. Ini yang mau ditanamkan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Jangan sampai karena kalian terlalu fokus pada satu dan lain hal sampai lupa nih untuk membantu orang lain, sampai lupa bahkan untuk rela melepaskan apa yang seharusnya bisa untuk dilepaskan. Paling unik sebenarnya ada di bagian ketika Paulus dia sebut mengenai Barnabas. Barnabas mungkin bisa menghidupi dirinya sendiri dan ini juga jadi satu concern juga bahwa ya kita sebagai jemaat Allah ya perhatikanlah kepada para rasul-rasul ini gitu loh. Mereka aja rela untuk melakukan hal ini, masa kita sebagai anggota jemaat cuma diam, kalau orang bilang ya diam aja nggak melakukan apapun. Oke. Iya. Jadi di sini yang mau ditekankan sama Paulus di 1 Korintus 9 ini adalah bagaimana kasih yang tidak mementingkan diri. Dia sebagai rasul, tadi Norman sudah bilang, sebenarnya dia punya privilase itu. Sebenarnya dia punya hak istimewa untuk diperlakukan secara khusus oleh jemaat. Tapi dia tidak ambil itu. Dia memilih untuk merendahkan dirinya, untuk lebih mengutamakan yang lain, untuk tidak menganggap hak istimewa itu adalah sebagai sebuah hak yang memang harus dipertahankan. Tapi di sini dia justru
mengutamakan kewajibannya, yaitu mengabarkan Injil. Dan di ayat 16 juga dikatakan, bahkan pada saat dia sudah melakukan kewajibannya itu pun tidak ada suatu kemegahan yang harus dia klaim, nggak ada suatu kesombongan yang pantas dia banggakan. Bukanlah suatu hal yang harus dibanggakan, karena itu adalah kewajibannya, keharusannya untuk melayani, untuk mengabarkan Injil kepada jemaat. Oke, jadi sebagaimana yang Sister Vanessa bilang, ada hak dan ada kewajiban. Nah, di sini Rasul Paulus menekankan jangan terlalu menuntut hakmu. Iya, sedangkan kewajiban tidak kau lakukan. Nah, jadi memang ya kita terlalu jadi arogan, jadi cinta diri bila kita lebih banyak menuntut hak kita, sedangkan tidak ada sesuatu kewajiban yang kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Ya, mungkin saya tanda kutip ya. Karena saya pendeta, saya menuntut gaji saya segera diberikan padahal saya tidak mengembalikan persepuluhan. Nah, itu kan satu hal yang sangat-sangat ya tanda kutip sangat-sangat tidak sesuai dan tidak sejalan dengan seseorang yang harus memberikan contoh. Ya. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus mengatakan, seperti saya sebenarnya punya hak untuk dapatkan ini, tapi saya tidak mengambil hak itu karena saya bisa memenuhi kebutuhan saya dengan pekerjaan saya sendiri, yaitu membuat tenda. Jadi memang Rasul Paulus mau memberikan satu pelajaran penyangkalan diri. Jangan terlalu banyak nuntut kalau nggak ngasih apa-apa gitu. Ya. Terima kasih pendeta. Jadi kita lihat bahwa walaupun Rasul Paulus punya hak-hak itu ya di pelajaran sekolah sahabat kita untuk makan dan minum, untuk di support secara keuangan, lalu untuk membawa seorang istri yang beriman, untuk punya keluarga dan bahkan keluarganya pun juga disupport, untuk tidak bekerja selain untuk mewartakan Injil. Jadi sebenarnya ada hak-hak itu bagi Rasul Paulus, tapi dia tidak mengambilnya. Dia mengajarkan bagaimana kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Berbicara mengenai mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Nah, bagaimana nih menyeimbangkan antara memiliki hak, menerima hak, tapi tidak menyalahgunakan hak. Nah, ini mungkin agak sensitif ya karena kita punya pendeta, anak pendeta, mantu pendeta di sini. Dari Norman dulu. Agak ini ya, langsung ke sini ya. Iya. Permintaan istri ke sini dulu. Waduh, terima kasih ya. Nanti kita ngomong di rumah. Anyway, ini sebenarnya agak sulit karena begini. Kan tadi bahkan ya Paulus juga udah bilang kan bahwa banyak hal yang memang harus diseimbangkan untuk para rasul, para penginjil. Nah, untuk bisa menyeimbangkannya, satu hal yang dari opa saya dan bapak saya selalu tekankan, bilang gini, kamu anak pendeta, uangmu adalah bukan uangmu sendiri, ini uang gaji papa itu hasil dari perpuluhan banyak orang, maka lakukanlah sebagaimana uang itu harus diperlakukan. Jadi bijak-bijak menggunakan uang. Makanya kalau diperhatikan banyak saya rasa hampir semua pendeta-pendeta itu seharusnya, anak pendeta lebih, karena saya anak pendeta, seharusnya lebih sadar diri bahwa yang dipakai ini adalah uang yang seharusnya jadi berkat juga bagi orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepuasan diri sendiri. Contoh, saya pernah beli laptop sebelum kerja gitu ya. Saya pernah beli laptop seharga lumayan lah, 10 jutaan. Tapi memang penggunaannya saat itu COVID, penggunaannya adalah untuk membantu media di gereja, untuk membantu Zoom di gereja. Jadi menggunakan uangnya itu dilihat dari banyak sisi. Sisi yang pertama adalah untuk kebutuhan dari penginjilan, kebutuhan dari pekerjaan Tuhan. Sisi lain baru saya kira-kira butuh ini untuk kehidupan saya berapa persennya. Jadi itu yang selalu jadi pertimbangan saya sebagai anak pendeta ketika menggunakan uang atau ya ketika mendapatkan uang dari jemaat seperti itu.
Vanessa. Ya, saya recently bergabung Dengan keluarga pendeta ini. dengan keluarga pendeta ini. Tapi ya, yang saya tahu adalah keluarga pendeta yang benar memang harus seimbang semuanya. Bagaimana memperlakukan berkat itu, bagaimana memperlakukan berkat dalam bentuk hak tadi seperti Paulus. Bagaimana juga tahu memposisikan diri dengan ada pendeta yang saya tahu juga memang sebenarnya itu haknya, tapi dia lebih memilih untuk tidak mengambilnya demi kepentingan kelancaran pekerjaan Injil gitu. Pendeta. Oke, jadi membahas tentang penyalahgunaan hak ya. Nah, kadang-kadang saya juga bertanya seberapa jauh kita bisa menggunakan hak ini sehingga tidak disalahgunakan. Jawabannya adalah ketika hal itu masih bukan hanya untuk kepentingan diri. Ini sama seperti Tuhan Yesus ya, ketika dia hadir ke dunia ini, dia kan diberikan kuasa. Dia sudah dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Namun segala kuasa dan segala kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya tidak pernah digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu contoh yang saya paling ingat ketika mau bayar pajak bait suci, dia kan nggak punya duit itu. Lalu dia bilang sampai Petrus pergi pancing ikan, nanti kau akan dapatkan dua koin lah di dalam mulut ikan itu. Kau ambil itu, bayarkan satu untuk saya dulu, baru bayarkan untuk dirimu. Bahkan untuk bayar pajak bait suci, dia minta orang lain yang untuk melakukan itu. Memang mujizat itu terjadi sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Jadi selama penggunaan hak yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tapi ya, lebih banyak untuk menolong orang lain, lebih banyak untuk pekerjaan pemberitaan Injil, maka sampai di situ saya pikir tidak ada kesalahan. Nah, seperti yang dia katakan saudari Vanessa tadi, seimbang. Jangan juga semua untuk orang sampai pendetanya, iya, gara-gara tidak ada makan di rumah jadi ada konflik rumah tangga kan. Apa yang mau disampaikan kepada orang? Ya, sering juga dikatakan harus benarin dulu diri sendiri atau rumah tangga sendiri, baru bisa menolong orang lain. Betul. Bahkan kalau kita naik pesawat kan sering dibilang kalau lagi kondisi udara oksigen di dalam pesawat kurang bagus, ketika masker itu jatuh harus tolong dulu diri sendiri baru bisa tolong orang yang di sebelah. Nah, tapi jangan juga karena mau nolong saking ini kontrasnya aja. Saking mau membenarin diri sampai tidak melakukan apa yang harus dilakukan untuk orang lain. Nah, ini bahaya juga. Jadi betul perlu keseimbangan. Oke. Dan kita belajar juga ya bagaimana tadi seperti Vanessa bilang ada aja gitu pendeta-pendeta atau pekerja Injil, pekerja mission yang memang memiliki hak itu tapi tidak menggunakan hak itu untuk kemajuan pekerjaan Injil. Tapi di satu sisi yang lain mungkin kita melihat juga ada yang terlalu mewah-mewah gitu dan bukan hanya memenuhi kebutuhan diri. Tadi kalau pendeta katakan memenuhi kebutuhan diri, menurut saya itu masih merupakan hak gitu bagi seorang pekerja Injil. Tapi kalau sudah sampai ke kemewahan, keinginan diri sendiri, ya itu yang harus kita perhatikan di dalam pelajaran kita. Oke, kita masuk di pasal selanjutnya, yaitu di dalam 1 Korintus 10. Apa yang ingin Paulus sampaikan dengan mengangkat sejarah dari bangsa Israel? Norman. Iya, ini sebenarnya ini kalau aku lihat ini kayaknya Paulus ini agak kesal. Saking kesalnya dia sampai harus tuliskan ini. Karena begini, logikanya, secara logika, orang di Korintus udah tahu dong seharusnya sejarah bangsa Israel gimana. Udah tahu dong apa yang dilakukan mereka. Tahu dong bagaimana perjuangan ini, bangsa ini keras kepalanya, tegar tengkuknya mereka gitu loh terhadap Tuhan. Sampai Paulus mengulangi ini kembali di pasal 10, rasa-rasanya sekeras kepala itu ke orang Korintus pada saat itu. Nah, ini Paulus mau kasih penekanan. Dia bilang, kalian tahu apa yang dia lakukan, bagaimana
bangsa ini memasuk tanah Kanaan di padang gurun, banyak yang mati karena masalah percabulan, banyak yang mati karena masalah yang mereka memandang ular itu, kadang-kadang racun ular, dan lain semacamnya, sampai banyak yang mati karena mereka menghujat Allah. Penekanan Paulus ada pada supaya apa yang dilakukan orang-orang Korintus jangan lagi mengulangi pada masalah-masalah di bangsa Israel. Jangan sampai ada pengulangan kesalahan yang sama. Orang ada istilah keledai itu tidak jatuh di lubang yang sama, di lubang sama 2 kali. Kalau sampai orang ini juga jatuh di lubang yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel, maka sekeras tekuk apalah orang itu pada saat itu. Oke. Vanessa. Jadi dalam Alkitab ini tidak semua yang tertulis dalam Alkitab ini untuk merupakan pelajaran untuk ditiru. Ada juga beberapa hal dituliskan, dimasukkan ke dalam Alkitab sebagai justru contoh yang salah agar tidak diulangi lagi. Nah, tujuan Paulus memasukkan sepenggal kisah dari bangsa Israel dalam 1 Korintus 10 ini adalah tujuannya menjadi imbauan kepada jemaat Korintus, bahkan juga jemaat pada zaman sekarang ini, agar tidak mengulangi kesalahan Israel pada waktu itu. Banyak sekali hak istimewa yang seharusnya merupakan bagian dari bangsa Israel, yang merupakan hak dari bangsa pilihan ini sebenarnya, tapi mereka sia-siakan itu. Nah, kita pada zaman ini bisa belajar dari kesalahan bangsa Israel itu. Jangan sampai karena terlalu terlena dengan semua hak istimewa yang kita miliki, jadi salah kita gunakan, malah jadi batu sandungan kepada kita untuk jatuh dalam dosa. Karena kita kalau lihat orang Israel, kalau kita baca kisah-kisah tentang ketegar tengkukannya bangsa Israel ini, kita sering bandingkan, serem banget ya mereka ini, parah banget ya. Kita merasa diri kita seakan-akan lebih benar, lebih baik dari saudara-saudara kita pada zaman dahulu kala, padahal sama aja gitu, padahal sama aja. Jadi pelajaran ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai terlalu terlena, jangan sampai merasa terlalu pantas dengan semua yang kita miliki, semua yang kita terima sekarang, sampai jadi jatuh ke dalam dosa dan pencobaan begitu. Pendeta. Oke, bicara pencobaan, kalau kita jatuh di pencobaan yang sama, bukan karena kita tegar teguk saja, seperti yang dikatakan Bro Norman dan Suster Vanessa, tapi betapa bodohnya dan betapa lemahnya kita, ya kan? Sudah tahu ini sudah pernah dialami, tapi masih pencobaan yang sama yang menjatuhkan kita. Ini juga menunjukkan betapa kita terlalu mengandalkan diri. Iya, tidak mengandalkan Tuhan. Karena kalah di dalam pencobaan, jatuh dalam pencobaan ini artinya kita melupakan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Sedangkan pelajaran ini menekankan yang perlu kita jauhi adalah penyembahan berhala, bukan Tuhan. Jadi caranya untuk menjauhi penyembahan berhala dan jangan jatuh ke dalam pencobaan yang sama, tidak ada cara lain. Datang dekat dan bersandar ya kepada Tuhan. Kalau dekat aja tidak bersandar, ya kemungkinan kita akan ditarik jauh lagi. Tapi kalau kita datang dekat dan memang bersandar kepada Tuhan, pasti kita tidak akan melakukan dosa yang sama kembali atau jatuh ke dalam pencobaan yang sama berulang-ulang kali. Oke, di dalam 1 Korintus 10 saya ingin bacakan mulai dari ayat yang 11. Semuanya ini telah menimpa mereka atau bangsa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi tadi seperti yang Vanessa katakan, menjadi contoh bukan untuk diikuti, tetapi ya sebagai contoh aja gitu, sebagai contoh yang buruk ya, menjadi peringatan bagi kita. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pendeta boleh berikan maksud dari ayat ini, mungkin latar belakang dan aplikasinya juga dalam zaman sekarang. Iya. Kalau Yola membaca, harus baca sampai ayat 14 juga. Oh iya. Kenapa? Karena di ayat 14 itu beritahukan. Karena itu, artinya ini kesimpulannya ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jadi, ya ibaratnya seperti ini ya. Tuhan Yesus sudah katakan dalam doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kita yang merasa diri kuat, ini kembali lagi ya. Karena merasa diri kuat, oh saya bisa, saya sudah master guide mungkin, sudah ibaratnya dituakanlah di jemaat. Saya mau katakan jabatan, kemampuan di dalam kerohanian, itu bukan jaminan. Bahkan pengalaman kita mengalami mukjizat di masa lalu, itu bukan jaminan bahwa hari ini dan kedepannya kita akan tetap tunggu. Tidak. Satu-satunya jaminan adalah bila kita benar-benar berpaut dan mengandalkan sepenuhnya Tuhan. Ya, hanya itu. Kalau kita sudah mulai tergoda dan mengandalkan diri, apatah lagi merasa diri mampu, makanya Rasul Paulus katakan, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, jadi kembali lagi poinnya adalah mengandalkan Tuhan ya. Kalau kita sudah mulai merasa diri lebih daripada saudara-saudara yang lain dan kemudian mengandalkan diri dan merendahkan orang lain, disitulah titik balik kejatuhan kita. Itu dari saya. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Apa yang dijelaskan pelajaran sekolah sahabat kita tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan adakah hal serupa yang mungkin bisa terjadi di jemaat saat ini? Norman. Iya, ini lucu sebenarnya sih. Jadi aku sih pahami dulu bahwa konteksnya pada saat itu daging-daging ini digunakan untuk ritual berhala. Nah, sama para imam dari kuil kafir, kuil-kuil berhala itu dijual pasar umum. Nah, yang lucunya adalah kan orang tidak sadar bahwa itu adalah daging bekas penyembahan di kuil-kuil. Makanya Paulus bilang ya untuk itu orang Kristen boleh makan, tapi perlu digarisbawahi. Karena kita nggak tahu dan bisa dimakan bukan berarti jadi satu pembenaran bahwa orang Kristen boleh ikut dalam peribadahan yang berhala. Harus ada garis pembatas jelas bahwa penekanannya juga jelas bahwa kita tidak boleh berpartisipasi dalam upacara-upacara kafir tersebut, upacara-upacara berhala tersebut, walaupun dagingnya mungkin bisa kita makan. Nah, aplikasinya untuk jemaat, mungkin Paulus mau mengingatkan bahwa untuk bisa bersekutu dengan Tuhan harus penuh hati, jangan setengah-setengah. Jangan sampai hanya perkara 1 dan 2 hal membuat kita jadi kayaknya Tuhan bisa kompromi untuk ini, kayaknya Tuhan bisa kompromi untuk ini. Nah, kompromi ini yang akhirnya jadi satu masalah besar ke depannya nantinya. Oke. Vanessa? Tadi udah ada di kepalaku. Lupa jadinya kan. Ini yang disoroti di pelajaran di 1 Korintus 10 ini adalah di 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 22 ini mengenai pembahasan tentang makanan yang disembahkan pada berhala yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Norman. Yang salah itu adalah berhalanya. Kalau kita tidak percayai berhala itu, jadi nggak ada masalahnya gitu ya. Nah, tapi sekarang dalam praktiknya, dalam kehidupan di masa sekarang, tidak semua balik lagi seperti pernyataan di awal tadi, berhala itu tidak semuanya ada wujudnya. Jadi
apa yang menjauhkan kita dari Tuhan, itulah berhala itu. Apabila kita tidak percaya itu, nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya. Makanya Paulus bilang, tidak ada masalah kalau orang Kristen makan daging itu. Tapi pada saat kita taruh kepercayaan di hal itu, kita sampai merusak hubungan kita dengan Tuhan, sampai merusak fokus kita dari Tuhan, itulah yang jadi salah, itulah yang tidak dibenarkan, begitu. Mungkin itu aja dulu sih. Oke. Apa aplikasinya untuk di jemaat zaman sekarang, Pendeta? Iya, jadi masalah yang diangkat di sini adalah mengenai penyembahan yang setengah hati. Iya, jadi bagaimana penyembahan yang setengah hati? Ya ketika hati kita juga terbagi ya, atau kata lainnya mendua hati, atau mendua pikiran. Ketika kita harusnya sepenuh hati beribadah kepada Tuhan di waktu yang sudah kita tentukan bersama, entah itu pada jam-jam perbaktian atau waktu-waktu yang sudah kita khususkan untuk berdoa, tetapi kemudian terbagi ke yang lain. Nah, mungkin kita sibuk dengan yang lain. Itulah yang menunjukkan bahwa kita sedang tidak menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, itulah penyembahan berhala. Nah, itu yang pertama. Dan di sini kita juga diingatkan untuk mengatasi penyembahan berhala ini adalah dengan mendahulukan Tuhan. Nah, itu yang pertama, mendahulukan Tuhan. Artinya kita fokus semua ke situ tanpa memikirkan yang lain dan mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan saya. Ya, bukan juga semua. Artinya kalau sehari ada 24 jam ya. Ketika Yesus membawa murid-muridnya ke taman Bukit Zaitun untuk berdoa, Yesus hanya minta 1 jam saja untuk mereka berdoa bagi Yesus yang saat itu dalam pergumulan berat. Dan saya percaya sampai hari ini pun dari 24 jam di hari-hari kerja ya, Tuhan hanya minta 1 jam untuk dia. Masakan 1 jam itu pun kita tidak bisa fokus hanya kepada Tuhan dan mengesampingkan untuk sementara waktu segala urusan yang lain. Sedangkan pada hari Sabat dari 7 hari kan hanya hari ke-7 Tuhan minta 1 hari itu full untuk dia. Kalau di hari yang lain hanya 1 jam. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pendeta. Yang tadi seperti yang Vanessa sudah katakan bahwa berhala-berhala itu, apalagi berhala-berhala zaman sekarang ya, nggak perlu dalam bentuk ada wujudnya konkret. Bahkan kalau kita lihat di zaman sekarang, nggak harus sesuatu yang jahat. Iya. Bahkan hal-hal yang baik pun atau hal-hal yang sangat kita pedulikan bisa jadi di one point jadi berhala kita. Apa aja yang kita bisa hadapi sebagai berhala di zaman sekarang, dan bagaimana supaya hal-hal yang baik yang kita sangat peduliin ini nggak nyampe gitu sampai ke jadi berhala buat kita. Lihat kesini lagi kayak iya. Jadi ada satu pendeta di Amerika, Timothy Keller, dia bilang begini, segala sesuatu yang kita anggap harus kita miliki agar hidup kita lebih nyaman atau hidup kita terasa lebih berarti, itu sudah termasuk dalam penyembahan berhala. Jadi tindakan kita yang kita rasa bahwa sepertinya ini lebih baik tanpa adanya fokus Allah di sana, tanpa ada kita melibatkan Allah di sana, itulah penyembahan berhala modern itu. Contoh, kita mungkin berbuat baik kepada orang lain, bagi-bagi sembako, kita menolong orang. Tapi fokusnya di situ, untuk siapa saya bantu dia? Untuk apa saya bantu dia? Kalau untuk kepuasan pribadi, untuk menyenangkan nama pribadi, untuk kalau orang bilang menaikkan elektabilitas pribadi gitu ya. Ya sulit karena intinya tidak ada Tuhan di sana. Tapi kalau kita dengan rendah hati kita menyatakan bahwa ini untuk pekerjaan Allah dan memang dikhususkan untuk pekerjaan Allah, maka itu tidak akan jadi penyembahan. Saya suka ngobrol sama teman di luar Kristen gitu ya. Saya punya teman di luar agama Kristen. Kadang-kadang kita suka bercanda gitu loh. Contoh kayak ada satu program yang sedang dijalankan saat ini. Ketika itu dijalankan, untungnya buat siapa?
Untungnya apakah terasa sampai ke masyarakatnya, atau malah untungannya hanya dinikmati mereka-mereka yang menjalankan program ini. Nah, itu juga hal seperti itu yang harus ditanamkan kepada kita. Ketika kita menjalankan sesuatunya, fokusnya ke siapa? Me and myself, atau fokusnya ini untuk pekerjaan Tuhan? Apapun yang saya lakukan, ini untuk pekerjaan Tuhan. Oke. Pekerjaan sekarang bisa jadi berhala gitu ya, kalau nggak dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pernikahan, istri mungkin bisa jadi berhala, mungkin. Suami juga bisa jadi berhala. Suami juga bisa jadi berhala. Dan hal-hal yang baik ini kadang-kadang itu kan sebenarnya hal yang baik gitu ya. Pekerjaan, keluarga, hobi ya, bisa. Itu sebenarnya hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Tapi dalam satu, kalau kita tidak melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, maka itu bisa jadi berhala. Pendeta. Iya, jadi kadang-kadang kita pikir kita bisa multitasking. Melakukan pekerjaan di waktu 2 atau 3 pekerjaan di waktu yang bersamaan. Ya, kita pikir kita bisa. Jadi di waktu itulah sebenarnya kita diuji prioritas kita yang mana sih. Ya, kalau berbicara prioritas, tentu kita mau memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para pembicara, pengkhotbah, ketika Anda bangun pagi hari, biarlah diawali dengan doa. Dan ketika Anda tidur, biarlah diakhiri juga dengan doa. Makanya ada kutipan mengatakan, jadikanlah Yesus sebagai yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam hidupmu, kan? Itu artinya kita mau memprioritaskan Tuhan. Dengan demikian inilah yang memuliakan Tuhan. Ya, kan fokus perjalanan kita ini bukan hanya penyembahan berhala ya, tetapi bagaimana memprioritaskan Tuhan sehingga itu memuliakan Dia. Nah, sehingga kita tidak akan multitasking dalam waktu peribadatan, dan juga kita tahu mana prioritas kita. Kadang-kadang manusia ini sesat di jalan karena hilang fokus, hilang prioritas. Oke, terima kasih pendeta. Nah, apa aja nih prinsip-prinsip dan langkah praktis kita untuk mengatasi penyembahan berhala, baik yang nyata-nyata sebagai berhala ataupun yang bisa jadi akan berhala bagi kita di zaman sekarang. Kali ini aku nanyanya ke istri dulu ya. Terima kasih. Kalau dari aku sih, seperti yang tadi Pak Pendeta bilang, ini sudah aku lakukan, makanya aku berani berbagi. Setiap pagi, sebelum ngapa-ngapain, dari pertama kali buka mata, berdoa, kita harus serahkan diri kita sama Tuhan. Kita harus acknowledge kalau kita lemah, kita tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Minta Tuhan yang arahkan apa yang harus kita lakukan hari itu. Minta Tuhan yang pertemukan kita dengan siapa Tuhan berkenan kita temui hari itu. Minta Tuhan yang kendalikan apa yang mau kita lakukan hari itu, apapun. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena apapun, kalaupun yang kita lakukan berhasil, itu akan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kembali untuk Tuhan lagi. Prinsipnya itu, apapun yang terjadi itu kembali untuk Tuhan. Saya punya Tuhan. Apapun yang terjadi itu untuk Tuhan. Jadi fokus kita akan tetap selalu untuk Tuhan. Jangan pernah menganggap, oh iya nanti kalau ini berhasil, nanti saya dapat ini. Atau kalau nanti ini works, saya bisa jadi ini. Orang akan melihat saya. Kembali lagi semuanya, kalau saya gagal nanti Tuhan yang dipermalukan. Kalau saya berhasil, nama Tuhan yang dipuji. Intinya adalah serahkan kepada Tuhan semuanya. Karena semua kemuliaan milik Tuhan. Kayak udah berkaca-kaca Pak ini. Aduh, jadi nangis. Norman. Iya. Tadi udah dikasih tahu sama Vanessa juga, ada disiplin yang harus dilakukan gitu dalam Tuhan, gitu. Baik itu berdoa, baca Alkitab, ibadah, bersekutu. Kalau boleh ditambahkan, persiapan yang mungkin bisa dibuat untuk mencegah kita dari berhala adalah belajar untuk melepaskan. Ya, salah satunya dengan berpuasa. Berpuasa itu, kami pernah bekerja di satu gereja. Pada saat itu gerejanya menerapkan puasa gadget. Bahkan pendeta yang berkhotbah pun tidak menggunakan laptop.
dan jemaat kembali menggunakan Alkitab. Jadi baca Alkitab, diminta untuk baca Alkitabnya gitu. Nah, ini juga salah satu langkah praktis untuk kita boleh lepas dari berhala-berhala kita. Mungkin di lain pihak komunitas itu juga penting. Community, ya maksudnya kita gereja berarti kan. Kita harus punya komunitas yang sehat. Kalau komunitasnya sakit, ya berhala itu akan tetap ada, tetap datang. Tapi kalau komunitasnya sehat, saling menguatkan satu sama lain, maka itu jadi poin plus. Dan yang terakhir adalah, ini sebenarnya jadi pertama seharusnya, mindset bahwa tadi juga Vanessa sudah bilang, yang saya lakukan ini untuk siapa sebenarnya? Untuk apa saya lakukan ini? Oke, jadi saya teringat juga apa kata Rasul Paulus, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Ya, kalau Bro Norman bilang mindset ya, betul. Jadi bagaimana Yesus memikirkan sesuatu, bagaimana Yesus merasakan sesuatu, sampai ada itu ya singkatan what would Jesus do itu ya. Ya memang kita berusaha untuk seperti itu, dan memang yang perlu kita imitasikan dan teladankan adalah Yesus. Dan memang dalam kehidupan kita juga berusaha ya, berusaha untuk benar-benar seperti itu. Tetapi dalam perjalanan kadang-kadang kita kehilangan konsistensi. Iya, kenapa? Karena memang kita masih manusia. Kadang-kadang ada hal yang lebih menarik perhatian kita atau lebih membuat kita lupa, karena kita masih manusia. Jadi dengan kata lain, memang kita butuh yang namanya komunitas itu tadi. Nah, komunitas ini yang akan saling menguatkan kita, saling mengingatkan, karena kita tidak bisa sendiri dalam perjalanan jauh menuju ke surga ini. Tidak ada orang yang bisa stand alone menghadapi pencobaan yang begitu luar biasa. Itulah mengapa di dalam jemaat kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang, dengan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Sehingga memang kita tahu bahwa ada support system gitu. Nah, support system inilah yang penting agar suatu jemaat itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik tentunya. Oke. Terima kasih Pendeta. Pendeta boleh berikan kesimpulan untuk pelajaran kita pekan ini. Baik. Pekan ini kita diingatkan untuk segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena untuk tujuan itulah Tuhan menciptakan kita manusia. Dan di dalam memuliakan Tuhan, jangan kita memuliakan Tuhan sendiri. Kita harus memuliakan Tuhan bersama-sama sebagai sebuah keluarga, sebuah jemaat, sebuah komunitas. Kita harus bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga ketika itu sudah terjadi dan terlaksana, nama Tuhan akan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dan ya tentu ujung-ujungnya kita akan diberkati untuk pula menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Dan teman-teman, kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, pelajaran kelima ataupun sepanjang kuartal ini mengenai 1 dan 2 Korintus, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Raymond Lohonoman. Shalom Pendeta. Shalom Yola. Terima kasih Pendeta sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan yang pertama datang dari Shanti Evans. Apa yang membuat Paulus giat menginjil padahal miskin, menderita, dan teraniaya? Ya. Baik, tentunya kita perlu melihat isi hati dari seorang Paulus ketika dia berbicara tentang penginjilan. Saya ingin kita buka di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-9 mulai ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Oke, perhatikan di sini ketika Paulus menggunakan keharusan bagiku. Bahkan dia katakan celaka bagi dirinya jika dia tidak menginjil. Ya. Coba lihat di ayat 17.
Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Paulus itu benar-benar otaknya, pikirannya adalah menginjil. Tanpa berpikir tentang upah, tentang uang. Lalu ada ayat yang lain yang terdapat di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1, mulai ayat yang ke-15. Roma 1 ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi coba perhatikan di sini, cara berpikir Paulus adalah dia berpikir Injil itu satu keharusan yang harus diberitakan. Injil itu adalah berita untuk menyelamatkan orang. Dan ketika dia mengabarkan Injil, dia harus lakukan itu dengan tanggung jawab penuh. Dan apa yang dituliskan di dalam buku Roma, bahwa dia berpikir Injil itu adalah sesuatu yang tidak perlu malu untuk disampaikan. Itu sebabnya dengan motivasi ini, dia pergi ke banyak tempat demi untuk misi menyelamatkan orang. Kira-kira itu jawaban saya dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Terima kasih pendeta. Jadi kalau melihat teladan Paulus, kita juga seharusnya menginjil ya pendeta ya. Andaikan kita punya cara berpikir yang sama ya. Ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Irianto Stewart Daniel. Apakah perlu isi doa kita adalah agar Tuhan berikan persatuan pada kita? Ini menarik ya. Di Alkitab dalam Injil Yohanes ada dituliskan di sana keinginan Yesus tentang murid-muridnya. Mungkin kita buka di dalam Yohanes pasal 17. Buku Yohanes pasal 17. Ya. Mulai ayatnya yang ke-20. Yohanes 17 ayat 20. Iya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Sampai ayat ke-23. Oke, ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Perhatikan kata ini, supaya mereka menjadi satu. Terus? Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi perhatikan di sini, berapa kali ada pengulangan kata supaya mereka menjadi satu, menjadi satu. Artinya bahwa persatuan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau ada terkotak-kotak jemaat itu atau ada perpecahan dalam gereja. Nah, Paulus sendiri di dalam suratnya ke Korintus, dia mempunyai keinginan yang sama. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat 10. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Oke, jadi ini penting sekali ya, bahwa satu gereja mencerminkan Kristus itu bila mana ada persatuan. Bahkan Paulus memberikan lebih dalam lagi. Coba Yola baca di ayat yang ke-12. Ayat 12 dan 13 ya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, jadi Paulus
lebih kalau boleh saya katakan lebih detail lagi. Ketika Yesus mengatakan supaya mereka satu, maka Paulus menggunakan kata bahwasanya kalau boleh seia sekata. Kemudian jangan ada perpecahan. Lalu kemudian di ayat 12 tadi dia bilang kalau boleh tidak ada golongan-golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, karena kita semua ini Kristus, tubuh Kristus. Jadi persatuan itu adalah mencerminkan tentang gereja Tuhan. Seandainya tidak ada persatuan, kita bukan lagi disebut gereja Tuhan. Karena Kristus itu tidak bisa dibagi-bagi, kata Paulus. Tidak boleh tubuh Kristus itu terbagi-bagi. Sehingga mau tidak mau dalam satu gereja itu harus seia, sekata, dan tidak ada perpecahan. Oke. Ya. Dan itu sama seperti Tuhan Yesus berdoa untuk persatuan, Ya, betul, kita juga berdoa betul. untuk persatuan di dalam jemaat. Betul. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita 1 triwulan ini, 1 dan 2 Korintus, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga dapat melalui nomor hotline care kami dan kita akan menjawabnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dibawakan oleh pendeta. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, henti-hentinya kami memuji, memasyurkan, memuliakan nama-Mu. Bahwasanya Engkau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih-Mu dan setia-Mu. Kami juga bersyukur untuk diskusi Sekolah Sahabat yang sudah kami ikuti bersama-sama. Kiranya kami benar-benar boleh menjauhkan diri kami dari penyembahan berhala, dan kami mau berada di komunitas yang mendukung kami untuk dapat memuliakan Tuhan dalam setiap pikiran kami, perkataan kami, dan tindakan kami. Sehingga benar-benar bila Tuhan dimuliakan, kami umat-umat Tuhan, Tuhan berkati untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami manusia, terlebih dalam mempersiapkan diri kami dan orang-orang di sekitar kami bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami berdoa untuk semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, biar kiranya berkat pelajaran ini akan menjadi bagian mereka semua, dan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, kami semua boleh semakin bersiap untuk kedatangan Sang Raja kami, Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar menyempurnakan doa permohonan kami ini, yang sudah kami panjatkan ya Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, Vanessa dan juga Norman. Kita sudah berdiskusi bersama. Masih banyak hal yang mungkin kita bisa dapatkan dari pelajaran-pelajaran ini. Tapi intinya adalah kita harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala yang mungkin bukan hanya yang terlihat di zaman sekarang, tapi banyak hal-hal yang mungkin bisa menjadi berhala di sekitar kita. Kita harus peka dan kita harus selalu melakukannya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.